Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa Pegadaian ini sudah tidak perlu saya ceritakan panjang lebar tentang ini. Pegadaian itu sudah, jadi nenek-neneknya Bapak Ibu sudah ada Pegadaian, yang dimana Pegadaian ini sudah 119 tahun dari mulai 1901. Itu entah generasi kita yang keberapa di atas kita, dengan fokus bisnisnya gade tentunya, emas dan pembiayaan dan jasa lainnya. Lanjut Mas Bapak. Emas sangat diperlukan. Emas sangat diperlukan untuk perencanaan keuangan kita semua. Jadi begini ceritanya. Ceritanya begini Mas itu. Nenek-nenek kita dulu, saya kembali bercerita ini, saya ulang-ulang terus karena ini Bapak Ibu takutnya lupa ini. Nenek-nenek kita, mbah-mbah kita dulu itu sangat intens dalam investasi dalam bentuk emas ini. Kenapa? Karena emas itu sanggup mengikuti kenaikan daripada harga-harga. Sanggup mengikuti, mengantisipasi atau dikatakan bebas inflasi. Nah, tentu adalah emas ini yang sebaiknya dimiliki oleh setiap individu. Nah, Bapak Ibu, dulu ceritanya, jadi tahun-tahun 92, waktu saya masih muda-muda, mungkin Pak Aris juga mengalami masa-masa itu gitu. Tahun 92 itu satu sepeda motor itu identik dengan 120 gram emas 24 karat. Harganya 3.700.000, harga emas 24.600. Jadi untuk mendapatkan satu sepeda motor kita harus mempunyai 120 gram emas. Keuntungan memiliki emas tadi seperti saya kata adalah tahan inflasi, tahan korupsi, mudah diuangkan. Bapak Ibu tinggal pergi kemana bisa diuangkan, bisa digadekan juga emas. Bapak Ibu dengan membawa emas jalan-jalan nanti memerlukan keuangan bisa langsung mampir ke Pegadaian, baik itu di Pegadaiannya Pegadaian sendiri ataupun sekarang ini ada di Pegadaiannya di Pak Aris, di Bank Syariah juga ada Pegadaian. Itu mengapa begitu? Ya pelayanan masyarakat mungkin ditingkatkan secara luas. Itu mudah digadekan, dijual. Tapi juga mudah sekali untuk dicuri emas itu. Nah, mudahnya inilah maka emas itu sampai dengan menjadi tren investasi. Bapak Ibu yang saya banggakan, di Pegadaian ini di Pegadaian ini, di Pegadaian itu ada yang namanya tabungan emas Pegadaian. Mungkin Bapak Ibu yang sekarang itu sudah 30 tahun, 35 tahun atau 40 tahun usianya pernah mendengar dulu sempat di BRI ada menabung emas, berkebun emas. Nah, di Pegadaian ada menabung emas. Nah, menabung emas ini begini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menabung rupiah, kalau di Pak Aris nanti menabung saldonya juga rupiah. Nah, kalau di Pegadaian menabung rupiah, saldonya gram emas. Betapapun misalnya sekarang Bapak Ibu punya uang 100.000 ditabungkan di Pegadaian dengan tabungan emas ini, maka Bapak Ibu sudah memiliki 0,1 gram. Begitu periode berikutnya harga emas naik, maka Bapak Ibu tetap mempunyai 0,1 gram. Tidak berkurang dengan kenaikan harga emas. Nah, tapi juga saya wanti-wanti, terus jangan semua uangnya Bapak Ibu dijadikan emas, ATM-nya nanti kosong, ATM BRI-nya kosong, nanti marah beli karena kita masih nilai tukarnya tetap rupiah Pak, bukan nilai tukarnya emas. Kalau nilai tukarnya emas nanti beli dicuilkan sedikit gitu kan, oh harganya beras berapa sekilo, 14.000, nanti cuilkan sedikit, enggak. Tapi tetap tabungan uang juga penting, megang ATM juga penting. Tapi juga tidak semuanya dijadikan uang. Nanti malah Bapak Ibu melihat uang banyak di ATM, semuanya kepingin dibeli. Pergi ke mall yang tidak penting-penting dibeli. Maka sebagian daripada rupiah Bapak Ibu tetap ditabungkan dalam bentuk emas. Untuk apa? Untuk menyisihkan dari penghasilan Bapak Ibu persiapan
atau perencanaan keuangan anak kuliah. Terus membeli rumah 10 tahun lagi. Terus kepemilikan kendaraan bermotor 5 tahun lagi. Terus kalau ibu rumah tangga ya dimasukkan sisa-sisa belanjanya biar tidak ketahuan suami. Untuk apa itu? Ya untuk masa depan. Untuk masa depan yang suatu ketika nanti bisa diuangkan apabila Bapak Ibu sudah planningnya sudah cocok sesuai dengan cita-cita. Nah, belum mempunyai dana yang cukup untuk membeli emas, gampang. Nabung di Pegadaian dimulai dari 0,01 gram setorannya. Kalau sekarang ya sekitar 9.000 lah, 9.000 atau 10.000, Bapak Ibu sudah mendapatkan emas sekitar 0,01 gram. Nah, itu terus dipupuk. Lanjut Mas Nova. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, bahwa keuntungan daripada tabungan emas Pegadaian ini seperti yang saya gambarkan tadi, harga jual emas kompetitif, buyback-nya di Pegadaian juga kompetitif. Bapak Ibu kalau sudah mempunyai tabungan emas di Pegadaian, bisa Bapak Ibu jual, bahkan bisa Bapak Ibu gadaikan. Nah, ketika ini digadaikan, maka suku bunganya adalah lebih kecil daripada gadai yang konvensional yang fisiknya yang Bapak Ibu taruh di Pegadaian. Fiturnya banyak, risikonya juga sangat kecil. Emasnya disimpan di Pegadaian, tidak mungkin nanti kalau hilang. Nah, kalau Bapak Ibu nyimpan emas di rumah, ya mohon maaf saja, yakin saya Bapak Ibu tidak bisa tidur ketika Bapak Ibu sudah memiliki emas berapa gram ya? 10 gram. 10 gram aja saya nggak bisa tidur, Pak. 1 kilo. Apalagi 1 kilo, Pak. 10 gram aja sudah bingung nyimpennya, Pak. Mau saya simpen di dalam kaos kaki ya kelihatan nggak enak, mau saya simpen di lemari ya ketahuan istri, mau saya simpen sembarangan juga takutnya nanti dipakai anak-anak mainan. Lanjut Mas Nova. Nah, emas di Pegadaian itu Bapak Ibu, di samping itu tabungan dalam bentuk tabungan, Bapak Ibu bisa memiliki emasnya fisik. Emasnya fisik ini juga banyak. Ketika Bapak Ibu menabung sudah cukup gramnya, Bapak Ibu kepingin memiliki fisiknya, tinggal Bapak Ibu cetak. Begitu Pak Aris. Nah, di samping itu, kalau dari amal sudah kepingin memiliki fisik, saya pengen memiliki emas fisik deh 5 gram. Terus ke Pegadaian. Bisa. Caranya begini. Harga emas sekarang kita teken kontrak dulu. Kita akadkan dulu harga sekarang. Saya pengen 5 gram. 5 gram itu sekarang ya paling harganya 5 juta sekian. 5.100.000 kalau nggak salah. Ya 5.100.000. Deal kontrak, oke, uang mukanya 30% atau 15% minimal nanti. Nah, sisanya Bapak Ibu angsur. Sisanya Bapak Ibu angsur sampai dengan 36 bulan. Nah, dalam masa angsuran 36 bulan ini, apabila ada harga emasnya itu naik, angsuran Bapak Ibu masih tetap dengan harga yang lama pada saat akad. Sekali lagi, apabila dalam masa angsuran ini harga emas naik, maka Bapak Ibu tetap angsurannya menggunakan harga emas pada saat akad. Itu namanya kalau saya bilang Pak Aris, itu membeli masa depan di harga sekarang. Kira-kira begitu, membeli masa depan di harga sekarang. Seperti halnya di BRI Pak Aris, ini kita sudah mulai juga karena masyarakat Indonesia itu banyak. Sekali lagi ada yang sebagian menjadi nasabahnya BRI, sebagian menjadi nasabahnya Pegadaian. Ada yang sebagian tidak mau masuk ke bank karena takut kacanya meling-meling. Terus sebagian masuk ke Pegadaian karena familiar dengan Pegadaian. Nah, baik di Pegadaian sekarang juga sudah melayani pembayaran-pembayaran. Di BRI juga melayani pembayaran-pembayaran. Salah satu pembayarannya adalah pembayaran angsurannya Pegadaian. Di Pegadaian juga melayani pembayaran salah satu angsurannya di apalah kalau nggak salah di mikro di Suzuki ada, di agen billing juga ada. Nah, billing agen-agen BRI ini sekarang sudah mulai menyatu dengan agen-agen Pegadaian. Agen Pegadaian juga agennya BRI, agen BRI juga menjadi agennya Pegadaian. Pembayaran menjual pulsa, BRI juga menjual, Pegadaian juga menjual. Pembayaran internet, BRI juga melakukan, Pegadaian juga ada. Nah, semakin kita layani, semakin kita mengembangkan skim pelayanan pada masyarakat, semakin masyarakat itu bisa terlayani oleh negara ini dengan baik.
Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau beli pulsa, mau ngangsur kendaraan, mau bayar IndiHome, mau bayar tagihan listrik, mau usahakanlah nanti kalau yang nasabahnya Pegadaian ya bayar di Pegadaian, bisa bayar di BRI, yang nasabahnya BRI juga bisa bayar di BRI, bayar di Pegadaian. Biar apa? Seperti yang saya katakan tadi, kalau ingat Bank Rakyat, ya Bank Rakyat Indonesia. Kalau ingat Pegadaiannya rakyat, ya Pegadaian kita. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya sudah saya sentil masalah agen Pegadaian. Agen Pegadaian ini memberikan kesempatan Bapak Ibu yang kepingin menjalankan bisnis atau mendabling bisnis yang Bapak Ibu punya usaha misalnya warung kelontong, atau usaha peracangan, atau kedai sampah, atau kedai apalah namanya, untuk menambah penghasilan yang lainnya, Ibu bisa menjadi atau mendaftar menjadi agen Pegadaian. Jadi agen BRI boleh? Boleh, tentu boleh. Merangkap boleh? Boleh. Agen BRI boleh di situ, agen Pegadaian juga boleh di situ. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah meningkatkan, salah satunya adalah meningkatkan atau menambah penghasilan Bapak Ibu di bidang usaha. Contohnya begini Bapak Ibu. Ada banyak ibunya apa banyak bapaknya ini? Banyak ibunya aja lah. Saya anggap banyak ibunya aja lah. Ada kita sebut merek minyak goreng. Minyak goreng apa ya? Yang sekarang itu ya lagi ngetren apa ya minyak gorengnya? Bimoli misalnya. Saya belum pernah menemukan yang namanya toko Bimoli. Saya rokok juga begitu. Saya belum menemukan toko rokok Sampurna. Yang ada itu toko Pak Haji Samin, toko Pak Haji Adija, toko Pak Haji Aris, Sabila, toko Pak Haji Asror misalnya kan. Nah di situ nanti jualannya, ya jualan minyak goreng, ya jualan pasta gigi, ya jualan rokok, ya jualan gula. Nah ditambah lagi nanti jualan produknya BRI, ditambah lagi jualan produknya Pegadaian. Jadi untuk bisa menjual produknya BRI tidak perlu mendirikan bank BRI, cukup menjadi agen. Untuk bisa menjual produknya Pegadaian juga tidak menjadi atau membuka Pegadaian, cukup menjadi agen Pegadaian. Nah di agen Pegadaian ini ada 3 jenis. Satu agen pemasaran, tentu ketika Bapak Ibu memasarkan produk Pegadaian, nanti ketika cair Bapak Ibu mendapatkan fee, sharing fee. Ada agen pembayaran ketika ada orang yang membayar nasabah Pegadaian yang membayar ke Bapak Ibu tentang angsuran Pegadaian atau yang lain-lainnya, Bapak Ibu juga mendapatkan fee. Tentang agen gade, apabila ada masyarakat kita, nasabah kita yang menggadekan di tempat Ibu, Bapak Ibu, juga Bapak Ibu akan mendapatkan fee. Besarnya fee berapa? Saya tidak hafal betul, nanti ada teman-teman teknis yang menjelaskan. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, di dunia sekarang, katanya ini, kalau zaman dulu itu kalau kita tidak bawa keris, katanya kurang enak Pak. Kalau keluar tidak bawa keris, tidak enak. Sekarang itu kalau keluar tidak bawa HP, tidak enak. Apalagi sampai keluar tidak bawa ATM Pak. Tidak enak. Keluar tidak bawa HP, tidak enak. Keluar tidak bawa ATM, tidak enak. Jadi HP itu, gadget ini, smartphone, sudah menjadi semacam zaman dulu itu ya kira-kira keris lah. Kalau keluar tidak bawa keris nggak nyaman. Sekarang keluar nggak bawa HP nggak nyaman. Jadi HP ini dibawa kemana-mana. Oleh karena itu, karena ini sudah digitalisasi, maka lembaga-lembaga keuangan, baik itu BRI maupun Pegadaian, itu memanfaatkan ini betul Bapak Ibu. Memanfaatkan digitalisasi untuk memfasilitasi Bapak Ibu lebih mudah untuk menjangkau Pegadaian, lebih mudah untuk menjangkau perbankan, lebih mudah untuk mengakses keuangan baik di Pegadaian maupun di perbankan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menggade atau membayar angsuran gadenya melalui rumah? Bapak Ibu tinggal download aplikasi Pegadaian Digital Service. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa melakukan transaksi menabung emas. Bapak Ibu bisa melakukan transaksi seperti Bapak Ibu ke outlet Pegadaian. Bagaimana kalau transaksi emas? Bapak Ibu tinggal di situ menabung atau membeli emas menggunakan fasilitas pembeliannya melalui
bank mana, misalnya melalui Bank BRI, tinggal beli emas 100 gram melalui ATM BRI, terus Ibu transfer melalui BRI ke Pegadaian. Nah, segitu gampangnya. BRI perlu ke kantornya enggak, Pak? Kayaknya enggak, kayaknya sudah melalui gadget juga. Ada yang namanya BRI Mobile Banking. Bapak Ibu yang saya banggakan, sekali lagi saya ulangi, rencanakan masa depan Bapak Ibu dengan baik. Karena esok hari, di kemudian hari, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau tidak kita planning dari sekarang, kalau kita tidak rencanakan dari sekarang, nanti jangan sampai menyesal di hari kemudian. Silakan Bapak Ibu menggunakan fasilitas-fasilitas daripada lembaga-lembaga keuangan yang ada, baik dari sisi permodalan, baik dari sisi investasi. Bapak Ibu bisa menggunakan Pegadaian untuk investasi emasnya, Bapak Ibu bisa menabung uangnya di BRI, tentu Bapak Ibu bagi. Ada pepatah, jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Maka investasi itu tetap Bapak Ibu bagi-bagi. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, kiranya cukup sampai di sini untuk acara hari ini. Di Pegadaian sendiri memiliki outlet yang banyak dan agen juga dimanapun yang memudahkan transaksi keuangan dan dijamin oleh Pegadaian, karena saat ini yang dibicarakan ada tentang Pegadaian. Nah, Pegadaian pun tidak kalah mengikuti era zaman saat ini yang dimana semuanya serba digital, dan akhirnya Pegadaian memiliki yang namanya aplikasi Pegadaian digital yang bisa digunakan di smartphone, yang bisa di-download juga melalui App Store dan Play Store, seperti itu. Nah, di Pegadaian ini apa sih yang bisa ditawarkan? Di Pegadaian itu kita mau investasi tentang emas atau mau produk-produk yang lainnya seperti perbankan pun ada di Pegadaian. Jadi untuk itu mau memilih produk mana yang tepat, yang pastinya itu ada di Pegadaian ataupun di BRI karena yang sudah terdaftar oleh OJK. Baik, untuk selanjutnya yang akan kita dengarkan adalah sharing dari pelaku UMKM yang merupakan owner Camp Himalaya yang dapat menginspirasi kita untuk berhasil melalui tantangan di tengah pandemi saat ini. Kepada Bapak Ruslan dipersilahkan. Oke, perkenalkan nama saya Ruslan, owner di Camp Himalaya Balikpapan, salah satu pelaku usaha rental di bidang jasa pariwisata. Jadi misalnya orang mau camping, mau naik gunung, kami semua punya peralatan itu dan kami merentalkan semuanya dan juga kami jual juga. Gitu. Nah, kebetulan saya juga menggunakan jasa perbankan ya dari Pegadaian, jasa keuangan Pegadaian. Pada saat itu memang kami mengalami kondisi yang terpuruk dan memang harus memutuskan untuk menggadai satu aset, dan tepatnya saya pilih Pegadaian dan cukup sangat membantu sih sebenarnya, karena kayak kemarin ya masuk 2 bulan setelah kami ngambil pinjaman di Pegadaian, masuk pas pandemi, dan kondisi pandemi itu kan cukup mempengaruhi ya di bidang usaha saya. Betul, Pak. Dan alhamdulillah pada saat itu Pegadaian bisa mengasih toleransi diberikan 3 bulan atau ditunda 3 bulan gitu. Dan alhamdulillah dengan bantuan seperti itu Pegadaian cukup membantu kami, dan alhamdulillah sekarang kami pengembangan lagi konsen di jasa rental tenda, bahkan sekarang kami memfasilitasi orang untuk camping di pantai, di hutan gitu, dengan sistem camping ala glamour. Jadi camping itu dengan fasilitas hotel dalamnya gitu, Mbak. Wah, menarik sekali nih. Maksudnya camping ala glamour, camping seperti apa itu, Pak? Kayaknya saya kurang tahu itu. Bisa dijelaskan lagi, Bapak? Jadi kalau dulu kan orang camping itu, Mbak, sebenarnya camping dulu itu kan bagi teman-teman pelaku outdoor aja ya sebenarnya. Dulu itu orang camping datang bawa tenda, bawa macam-macam lah peralatan apa dan sebagainya.
Kalau sekarang Betul. kami udah ngikutin perkembangan sebenarnya, mengadopsi apa yang dilakukan teman-teman pelaku yang ada di Jawa gitu. Nah, dengan camping glamour itu di dalam tenda itu sudah ada air cooler, Mbak, sudah ada kasur di dalam gitu. Kemudian dapat sarapan pagi-pagi, kemudian dapat air minum di dalam gitu. Dengan Baik, fasilitas-fasilitas yang sudah ada, misalnya orang mau acara bakar-bakaran, mau acara apa aja kita bisa fasilitasi sekarang gitu. baik. Biasanya untuk lokasi campingnya sendiri di mana itu, Pak? Sebenarnya kalau lokasi camping khususnya di Balikpapan ya banyak Mm-mm. sekali pilihan, Mbak. Salah satunya mungkin kalau kita main di Balikpapan, Balikpapan itu ada Kebun Raya Balikpapan. Kemudian ada kilometer 10 itu dulunya Warna Wisata ya. Warna Wisata, kemudian ada beberapa destinasi pantai yang ada di Balikpapan dan juga bisa dipakai buat camping gitu. Nah, kalau yang saya sekarang ada di sini kebetulan kami udah punya sendiri, udah punya pantai sendiri dan kami ngerentalkan gitu. Kami menyediakan tenda, menyediakan fasilitas apa dan sebagainya, udah ada toilet, udah macam-macam gitu. Lampu. Jadi kami memang memfasilitasi, melihat gini sih Mbak, sebenarnya kan sekarang kan lagi jenuh-jenuhnya orang tuh. Kalau dulu orang masih mikir gitu. Oke, di situ saya melihat gini Mbak. Jadi setelah masuk pandemi ini, masuk new normal, ternyata ada potensi yang bisa saya kembangkan lagi dengan usaha yang sudah saya jalankan sebenarnya. Dengan spot-spot baru. Yaitu dengan glamping. Karena kan orang mau keluar kan mahal banget Mbak ya. Selain daripada ya kan Mm-mm. takut swab gitu kan. Akhirnya mereka memilih untuk camping. Tapi kami pun menyediakan kawasan, menyediakan fasilitas dengan standar protokol kesehatan. Jadi kalau di sini ya wajib menggunakan protokol kesehatan gitu. Baik, Bapak. Ini juga Itu kalau Mbak. misal baik. Bapak untuk fasilitas-fasilitas yang ada di tempat Bapak sekarang ini. Nah, itu dari awalnya memang itu milik Bapak atau memang Bapak dari mana nih dapat dananya itu loh gitu. Ya tadi kan Bapak seperti yang Bapak katakan itu dari Pegadaian. Nah, itu gimana sih ceritanya gitu Bapak sampai bisa berpikir itu harus ke Pegadaian untuk mencari tempat untuk pembiayaan usahanya Bapak gitu. Kenapa bisa memilih Pegadaian saat itu? Sebenarnya gini Mbak, saya udah berapa apa ya namanya ya, kita coba gitu. Misalnya ada beberapa bank gitu kita coba, ternyata yang paling mudah itu saya pikir Pegadaian pada saat itu gitu. Kemudian kami juga kan saya dengan satu aset aja kayaknya enggak cukup deh. Karena kami juga punya LM yang saya pikir lebih mudah untuk mendapatkan itu, makanya kita dengan masukkan LM pada saat itu kurang lebih sekitar 100 gram. Sekarang udah nambah terus karena banyak kebutuhan dan kita susah banget ya, betul kata Pak Kacap tadi bahwa dengan emas itu paling mudah sebenarnya. Kemarin kita udah masuk berapa emas lah, ya bahkan 100 lebih lah, udah 100 lebih. Dan itu mudah banget untuk mendapatkan itu dan saya pikir dari segi keamanan aman banget gitu. Ya baik, jadi Pak di sini memilih Pegadaian salah satunya untuk dapat tahu produk pembiayaan yang baik saat itu ya karena berawal dari Bapak punya emas terus tahu ditawarin dari Pegadaian sendiri tentang produk yang lainnya Pak ya. Kreasi itu. Ya baik Bapak. Nah jadi ya sama seperti Pegadaian juga di BRI pun memiliki produk yang sama seperti itu. Cuman pada saat itu memang yang saya pikir yang lebih mudah, nggak terlalu ribet. Ketika kami interaksi dengan pihak banknya tidak di pihak itu lembaga keuangan Pak ya. Nggak jelimet lah intinya pada saat itu enggak. Oh baik. Karena udah kenal sama orang Pegadaian ya. Nggak kenal. Oh gitu. Cuman pada saat itu memang nyaman aja gitu. Artinya kami ini mau usaha bukan buat mau nipu gitu ya kan pada saat itu dan saya pikir pertanyaan-pertanyaannya ini bagus nih artinya ya cukup mendukung kita. Sementara ada beberapa pihak itu kayaknya seolah-olah kami ini mau menipu gitu. Jadi ya udahlah saya putusin ya udah daripada ribet mending saya pilih aja yang mudah. Nah,
Hari itu saya persisnya milih Pegadaian. Oke, mohon maaf ini tidak ada ini ya Mbak. Jadi memang murni saja kebetulan kemarin di kontak saya juga kebetulan nasabah Pegadaian dan saya merasakan banget bantuan dari pihak jasa Pegadaian gitu. Baik Bapak, kalau gitu terima kasih untuk sharing-sharingnya tentang usahanya Bapak sendiri. Dari awal mula sampai sekarang sudah berhasil nih, Bapak sudah punya beberapa kegiatan usaha lainnya selain rental jasa pariwisata. Bapak juga punya banyak hal yang lain lagi seperti itu Bapak ya? Banyak Mbak, alhamdulillah pengembangannya banyak. Kita juga dari dana itu juga bisa ada kapal gitu yang saat ini memang nggak bisa gerak karena pandemi kan. Oh ya begitu. Semuanya bantuan, salah satunya ya itulah Pegadaian. Saya pikir luar biasa lah. Kalau dibilang Bapak Kacap tadi bahwa kalau orang mau gade itu taunya ya Pegadaian, karena nenek moyang saya juga udah mainnya di Pegadaian gitu. Walah. Baik Bapak kalau gitu. Ada Bapak yang ingin di-sharingkan? Mungkin buat para pemula atau yang sudah pernah merasakan jasa keuangan melalui Pegadaian, saya pikir tepat sekali ketika kita memilih satu pastilah udah nyata BUMN ya kalau nggak salah Mbak ya, Pegadaian gitu, dan sama artinya udah sangat terpercaya gitu. Kalau ataupun kita mau investasi, saya pikir tidak ada salahnya kita menggunakan jasa Pegadaian, karena saya sendiri hari itu udah nyoba sendiri. Jadi pada saat harga emas itu masih berapa, saya coba nabung emas tuh, nyicil per bulannya. Tapi ya akhirnya dijual lagi kan karena harus nambah ini. Dan itu sangat nggak kerasa gitu. Nabung sedikit, taunya emas naik nih. Diambil, lebih mahal. Untung lah. Iya Pak, seperti ini sih Pak ya, jadinya nabung sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya Pak. Iya benar. Baik Bapak, kalau begitu terima kasih untuk sudah memberikan sedikit cerita tentang usahanya Bapak selama ini dari yang awal Bapak mulai bangun usaha sampai sekarang sudah mulai beberapa usaha nih yang Bapak kembangkan. Apalagi sekarang menggunakan produk BUMN ya Pak ya, yang udah terdaftar di OJK, salah satunya adalah Pegadaian. Baik Bapak Ruslan, terima kasih ya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Baik, jadi yang bisa kita gambarkan di sini bahwa salah satunya narasumber kita ini memilih salah satu perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang udah jelas nih. Ini adalah salah satu rekomendasi yang tepat bahwa lembaga keuangan mana yang tepat dipilih oleh masyarakat. Nah, setelah ini akan kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Ini udah banyak pertanyaan nih yang ada di kolom chat. Coba kita pilih dulu ya. Jadi kalau misalkan untuk mendapatkan buku tabungan emas Pegadaian sendiri gimana sih caranya? Caranya adalah dengan cara melalui Pegadaian Digital Service atau melalui outlet Pegadaian atau juga melalui agen Pegadaian. Jadi bisa melalui ketiga itu seperti itu. Nah, untuk hari ini semua peserta yang hadir mendapatkan voucher tabungan emas Pegadaian. Jadi itu untuk pembukaan tabungan emas Pegadaian, vouchernya senilai Rp100.000. Terima kasih Pak Aris dan Pak Ibu Sri Endang, dan saya juga lihat juga terkait dengan investasi, pertanyaan investasi ilegal juga ada Pak Nur Alam ya. Nah, biar sekaligus saja Pak, memang kita secara rutin melakukan press release Pak, press release terkait entitas yang bergerak, perusahaan yang bergerak di bidang investasi ilegal, kita sampaikan kepada masyarakat sebagai contoh seperti ini Pak. Di posisi Oktober aja kita sudah, ini sebagai contoh nih lampiran hasil press release kita Bapak Ibu sekalian, beberapa pelaku kegiatan atau entitas investasi yang ilegal yang sudah diberhentikan. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, daya kritis kita Bapak Ibu sekalian untuk ditingkatkan, terutama terkait tawaran-tawaran investasi
yang memberikan suku bunga atau bagi hasil yang sangat besar. Itu pertama. Lalu tidak menawarkan dengan layanan bebas risiko. Nah, itu yang harus diperhatikan. Namun setiap waktu kami rutin menyampaikan beberapa entitas yang ilegal. Kalaupun Ibu bisa searching di Google Satgas Waspada Investasi, di situ langsung terkonfirmasi entitas atau kegiatan perusahaan investasi yang ilegal. Jadi itu Pak Ansor, Mbak Eva sama Pak Aris, bahwasanya informasi-informasi entitas yang ilegal ini yang di bidang investasi ini bisa langsung saja di searching dari Google melalui kalimat Satgas Waspada Investasi atau investasi ilegal, itu langsung terkonfirmasi entitas yang ilegal. Kira-kira seperti itu, Mbak Eva. Baik, terima kasih Bapak Budiman untuk pemaparannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih hari ini sudah mengikuti kegiatan dari Pegadaian, dan kiranya dari panitia ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri, saya Eva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Game terus. Sepeda terus. Daster terus. Mas, bobanya satu ya. Boba terus. Terus. Kalau terus-terusan boros, kapan nabungnya? Yuk mulai nabung. Tabungan Mas di Pegadaian Digital aja. Ada promo mulai nabung hingga akhir tahun. Top up-nya bisa pakai kode promo gajian Mas yang ada di setiap bulannya. Kamu bisa dapat diskon hingga Rp250.000. Download aplikasi Pegadaian Digital dan mulai nabung dari sekarang. Yuk mulai nabung Mas sekarang untuk masa depan yang cemerlang. Nabung terus ya!